Oke, di video ini gue nggak akan pakai opening. Karena gue mau langsung bahas tentang hashtag kabur aja dulu. Tapi tetap, sebelum mulai, gue minta kalian untuk kencangkan sabuk pengaman kalian. Ayo kita berangkat. Kalian semua muak nggak sih? Tiap buka sosmed, semua berita yang beredar di internet isinya kebijakan pemerintah yang dari keracunan makanan, dari program makan bergizi gratis, subsidi gas 3 kilo yang cuma boleh dijual di agen resmi. Belum lagi soal angka pengangguran di negara kita. Di penghujung tahun 2024, peringatan serius datang dari Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sepanjang 2024 lebih dari 80.000 orang kehilangan pekerjaan. Angka ini diprediksi masih akan bertambah seiring banyaknya perusahaan yang berpotensi melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Zaman sekarang, layoff di mana-mana, cari lapangan pekerjaan tuh susah. Bahkan masih banyak lulusan universitas yang pengangguran. Bayangin ya, lu kuliah mahal-mahal, belum uang kegiatan dan lain semacamnya itu, ijazah pun ada, tapi tetap aja susah cari pekerjaan. Ngelamar di mana-mana nggak ada panggilan, udah gitu generasi sandwich pula. Semua salah siapa? Dengan kondisi negara kita yang begini adanya, ditambah susahnya mendapatkan lapangan pekerjaan, menurut gue sih wajar ya orang-orang pada berbondong-bondong buat cari kerja di negara lain. Sampai banyak yang menyuarakan untuk gak usah pikir panjang, nabung dari sekarang, yang penting kabur aja dulu. Hashtag ini lagi rame banget dibahas di sosial media, akibat kesenjangan sosial yang terjadi di negara kita. Dengan adanya platform sosial media ini membuka mata masyarakat Indonesia tentang adanya ketimpangan antara negara kita dan negara lainnya dari segi pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Jadi nggak heran kalau banyak masyarakat Indonesia yang justru pilih untuk pindah dan cari pekerjaan di negara lain. Dan beberapa negara tersebut dengan sengaja membuka peluang buat tenaga kerja asing. Dari mulai Jepang, Korea, dan Australia. Bagaimana dengan Indonesia? Ya udah, negara ini akan ditinggal oleh banyak orang kelas menengah. Karena gue yakin orang-orang yang pindah ke luar negeri itu bukan orang sembarangan. Mereka punya skill, mereka punya potensi yang nggak bisa dilihat sama negara kita. Kenapa? Karena banyak oknum-oknum pemerintah kita yang punya kepentingan untuk lebih memprioritaskan keluarganya dibanding potensi masyarakat. Karena apa? Karena inilah Indonesia. Oke, disclaimer dulu. Gua nggak mengeneralisasi Indonesia sebagai negara mafia ya, tapi praktek mafia ini bisa jadi salah satu alasan kenapa negara kita sulit untuk berkembang. Mafia ini bukan cuma di film, mafia di Indonesia itu nyata dan mereka ada di mana-mana. Dari mulai mafia pendidikan, mafia tanah, dan mafia kesehatan. Coba lu pikir ya, pendidikan itu kunci buat masa depan. Tapi di Indonesia, sekolah bagus makin mahal. Ada sekolah yang murah, tapi kualitas guru-gurunya dipertanyakan. Hingga banyak orang tua yang rela berhutang biar anaknya bisa sekolah di sekolah terbaik. Tapi ujung-ujungnya, lapangan kerja minim, lulusan banyak yang nganggur, ditambah lagi kasus suap untuk bisa masuk ke perguruan tinggi. Sampai ada praktik ilegal jual beli bangku sekolah. Yang dimana seseorang bisa masuk ke universitas terbaik bukan karena prestasi mereka, melainkan adanya uang pelicin. Ya jadinya pendidikan yang seharusnya punya asas meritokratis malah jadi ajang nepotisme dan bisnis belaka. Nah kalau universitas atau sekolah ini dipenuhi dengan orang yang masuk lewat jalur bayar, kualitas pendidikan kita berpotensi menurun. Karena ya jelas, standar akademiknya udah turun dari awal. Belum lagi penggusuran di mana-mana. Orang bisa loh kehilangan rumah atau tanah mereka secara tiba-tiba dengan alasan pembangunan. Mereka yang digusur ini bukan kriminal, mereka bukan orang jahat. Mereka cuma manusia biasa yang pengen hidup tenang. Mereka cuma mau dapat tempat tinggal yang layak, punya tempat untuk berteduh. Tapi ternyata semua itu cuma sementara. Karena apa? Mereka jadi korban mafia tanah. Anggota mafia ini biasanya diisi oleh oknum-oknum tertentu dari mulai oknum notaris, oknum aparat, dan oknum developer. Dan lebih parahnya, orang-orang yang mereka lawan itu seringkali orang-orang kecil yang gak punya daya lawan yang kuat. Kenapa bisa begitu? Karena oknum-oknum ini melihat tanah yang ditempati warga tersebut harganya makin melonjak naik. Makanya timbullah praktik-praktik yang dilakukan oleh mafia tanah.
Siapa korban dari mafia ini? Ya rakyat kecil. Semenjak adanya berita mafia tanah, orang-orang jadi mulai takut untuk punya rumah. Bayangin, udah takut punya rumah, UMR nggak berubah, pusing mikirin cicilan, giliran jatuh sakit, BPJS mereka dipersulit. Obat-obatan yang mereka dapat nggak sebagus kalau pakai dana pribadi. Semua dilakukan oleh oknum-oknum rumah sakit. Kan kalau begini jadinya kasihan gitu ya, para nakes dan rumah sakit yang benar-benar berjuang demi kesehatan masyarakat Indonesia. Cita mereka jadi buruk akibat para oknum ini. Sampai hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap kualitas rumah sakit kita. Makanya banyak dari mereka kalau punya uang pribadi sedikit lebih banyak memilih untuk pergi berobat ke luar negeri. Ke Malaysia, Singapura, Thailand. Karena apa? Karena fasilitas mereka lengkap dan harga mereka juga nggak terlalu mahal dibandingkan di Indonesia. Ujung-ujungnya balik lagi, solusi yang mereka dapatkan bukan di sini, tapi di luar negeri. Sama halnya dengan orang-orang yang bergerak untuk meninggalkan Indonesia. Dengan banyaknya angka pengangguran, UMR segitu-gitu aja, banyaknya pajak-pajak yang dibebankan ke rakyatnya, belum lagi soal mafia, justru inilah respon kekecewaan yang dilakukan oleh mereka, yang dimana solusi yang terbaik belum berhasil dibuktikan oleh negara kita. 2019 melihat dan mencium bau-bau aneh itu tuh nggak salah gitu, dan ya terbukti sekarang Indonesia kondisinya kayak gitu. Dan kalau ditanya sih mau balik apa enggak nantinya, ya kayaknya nggak balik ke Indonesia. Gue nggak masalah ya sebenarnya sama pajak, tapi masalahnya UMR kita terendah kelima di dunia, tapi PPN kita yang 12% itu jadi PPN tertinggi di ASEAN. Gimana nggak pada kabur, Pak? Ini kalau ternyata ke depannya lebih banyak dan makin banyak orang yang cari kerja di luar negeri, maka dampaknya ada pada keseimbangan ekonomi di Indonesia. Seperti yang gue bilang dari awal, mereka yang kabur tersebut kebanyakan dari kelas menengah, kelas masyarakat yang merupakan motor utama konsumsi di suatu negara, dan mereka menyumbang lebih dari 60% PDB di Indonesia. Kalau mereka lebih memilih untuk menghabiskan uang mereka di luar negeri, kayak belanja, wisata, investasi, maka bisnis yang ada di negara kita akan kehilangan beberapa persen pelanggan utama mereka. Uang yang seharusnya berputar di sini malah masuk ke ekonomi negara lain. Jika kelas menengah terus kabur ke luar negeri, ekonomi Indonesia akan menghadapi masalah serius. Daya beli jadi berkurang, talenta terbaik mereka berkurang, investasi menurun, dan pemasukan pajak juga menurun. Fenomena ini menunjukkan bahwa ada ketidakpuasan besar terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan politik dalam negeri ini. Jika pemerintah nggak segera memperbaiki ini, misalnya dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja atau memperbaiki layanan publik dan mengatasi birokrasi yang berbelit ini, maka tren hashtag kabur aja dulu ini akan makin membesar, yang pada akhirnya bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi, dengan kondisi seperti ini, gue gak heran kalau banyak orang yang akhirnya memilih untuk mencari kehidupan yang lebih baik di luar negeri. Mereka bukan sekedar kabur, tapi mencari peluang yang lebih menjanjikan, lingkungan yang lebih mendukung, dan kualitas hidup yang lebih layak. Ini bukan soal nasionalisme ya, tapi soal realistis mereka terhadap masa depan. Semoga video ini bermanfaat dan bisa jadi informasi buat kita semua. Kalau kalian punya pengalaman yang sama atau kalian merasa apa yang gua sampaikan itu bertentangan dengan kalian, silahkan tulis aja di kolom komen biar kita bisa berdiskusi. Terakhir, gua Pratama Prasetya pamit. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan perilaku gua. See you on the next one.